Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan tidak lupa kita berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di balik itu kita bersalam kepada beliau, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabiyallah, Assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu, pada pagi ini kita berkesempatan untuk melanjutkan kajian kita Surat Al-Baqarah. Kita masuk ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallah. Syahru Ramadan. Syahru bulan. Kemudian ada lagi kata di dalam Al-Quran yang berarti bulan. Qamar. Ya. Jadi syahru
arti bulan, al-qamar artinya juga bulan. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Abada antara syahrun dengan qamar. Kalau al-qamar yang dimaksud di situ adalah bulan yang merupakan salah satu dari planet. Itu qamar. Ya, kullu yajri fi falakin yasbahun. Jadi al-qamar planet, salah satu dari planet. Kalau syahrun nama bulan. Dalam Al-Quran dikatakan inna iddatas syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Tapi yang 12 itu bukan Januari, Februari, enggak. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai nanti Dzulhijjah. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Yang termasuk bulan haram? Haram. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulhijjah. Yang satu lagi? Dzulqa'dah. Nama betul kan? Nah, memang Muharram satu. Yang tiganya berurut dan yang satu terpisah, 4. Bulan-bulan haram itu tidak boleh melakukan peperangan. Tapi kalau sekiranya orang yang menyerang Islam, kafir yang menyerang lebih duluan, itu boleh diperangi. Jadi kalau dalam Islam musuh tidak dicari, bersuah pantang dilaan. Nah, jadi itu bedanya syahrun dengan qamar. Kalau qamar itu planet, kalau syahrun nama bulan. Nah, beliau kata syahru Ramadan, bulan Ramadan, allazi yang unzila, menurunkan, unzila diturunkan. Jadi fi'ilnya fi'il mudhari dibina lil majhul. Jadi kata kerja pasif. Kalau yang aktif anzala, menurunkan. Nah, jadi anzala menurunkan, kalau nazala turun, kalau unzila diturunkan. Kalimatnya pasif. Fihi padanya, pada bulan itu Al-Quran enak, yang berfungsi hudal linnas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk yang telah berlalu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman, maka siapa syahida, yang menyaksikan, mendapati, minkum di antara kamu, asyahra, bulan itu di bulan Ramadan, fal yasum, maka hendaklah dia mempuasakannya. Fal yasum. Wa man kana, dan barang siapa yang ada, maridon, sakit, au ala safarin, atau berpergian, atau dalam perjalanan, safar, fa'iddah, maka iddah
Biasa kalau cari Quran terjemah gantilah. Idah. Arti asal hitung. Menunggu. Enak. Adatnya kan hitungan. Fa'idah, maka hitunglah. Arti hitung yang tinggal kemudian ganti. Kalau masuk idah, Kalau masa itu hanya yang apa namanya? Ada nanti masa jaga. Ada nanti masa jaga. Masa itu juga masa menunggu. Masa menunggu. Nah, fa'iddatun jadi asal katanya bilang hitung. Min ayyamin, dari ayam, hari-hari yang lain. hari-hari, jamak dari yaumun. Yaumun mufrad, ayyam jamaknya. Nah, hari-hari yang lain. Yuridullah, menghendaki Allah, bikum dengan kamu, al-yusr, kemudahan. Wala yuridu, dan tidaklah ia menghendaki dengan kamu, al-usr, kesulitan. Walitukmilul iddata, dan agar tukmilu, kamil, sempurna. Walitukmilu, dan supaya kamu sempurnakan al-iddah, bilangan. Iddah itu memang. Iya. Bilangan, hitungan. Walitukabbirullah, dan supaya kamu tukabbir, mengagungkan, membesarkan Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum, atas apa yang ia telah beri hidayah kamu, beri petunjuk kamu. Wala'allakum, supaya ada kamu tashkurun, bersyukur. Wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya akan engkau, soal pertanyaan jawab enak. Dan apabila bertanya kepada engkau, hai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, jamak dari abdun, ibad. Anni, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku qarib, dekat, sangat dekat. Ujibu, aku ijabah, kabulkan. Dakwatad da'i, doa orang-orang yang berdoa. Ad-da'i isim fa'il, iza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, maka hendaklah dia mengabulkan bagiku. Wal yu'minu bi, hendaklah dia beriman kepadaku. La'allahum, supaya mereka yarsudun, beroleh kecerdasan, rasyidun, yarsudun. Baik Bapak Ibu, itu alih bahasa dari bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya kepada bahasa kita. Nah, ayat ini masih sekaitan dengan puasa dan Ramadan. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Nah, jadi yang jelas
Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan. Dalil celek, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Malam Qadar ku bila adanya? 10 hari terakhir. Pada bulan Ramadan. Jadi malam Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. Sehingga dalam agama ada 3/10 yang istimewa. Pertama 10 terakhir Ramadan. Puncaknya Lailatul Qadar. Yang kedua 10 pertama dari bulan Muharram. Puncaknya 10 Muharram. Yang ketiga 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Yang puncaknya adalah Idul Adha. Dalam Al-Quran Allah katakan wasyaf'i wal watri walayalin asr. Demi bilangan genap, demi bilangan ganjil, demi malam yang 10. Malam yang 10 itu ahli tafsir berpendapat itu adalah malam-malam 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Beliau persoalan kita cakap Ibu. Jadi Allah katakan Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Malam Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. Nah, banyak riwayat mengatakan intai-intai cari-carilah olehmu Lailatul Qadar itu pada puluhan terakhir. Biasanya orang memperingati nuzul Quran ke bila? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Walaupun sebenarnya tidak ada anjuran untuk dia download peringatan turun nuzul Quran, tidak ada. Jadi biasanya awak meyakini Al-Quran ko turun 17 Ramadan. Disesuaikan juga hadis cakap, carilah olehmu malam Qadar pada puluhan terakhir. 17 Ramadan puluhan keberapa? Puluhan ketengah. Puluhanan kedua. Kan tak sesuai nah. Makanya ibu bapak, Al-Quran itu turunnya ada 2 cara. Yang pertama turun secara global, utuh, dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Lasadunya pala utuh. Kemudian dari langit bumi disampaikan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur. Secara beransur-ansur. Jadi mula-mula turun dulu dari Lauh Mahfuz ke langit bumi dibawa oleh malaikat lah utuh sadonya. Kemudian disampaikan kepada Nabi secara beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Itu acara turunnya. Orang berbeda masalah 17 Ramadan, ndak lo sepakatna ulama sadolo. Ndak lo sepakat ulama sadolo tanggal turun kan. Yang jelas dalam ayat disebutkan pada bulan Ramadan dan pada malam Qadar. Itu yang pasti. Kita lihat kalaulah Al-Quran sudah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit bumi utuh, lasado ayat-ayat bentuk nawak calik kini kuat. Sementara kalau kita lihat ayat itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi untuk menjawab pertanyaan orang. Ada orang bertanya ke Nabi. Kemudian disampaikanlah ayat untuk menjawabnya oleh malaikat Jibril.
Jago kita kejar Al-Quran sudah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit bumi secara utuh. Padahal Al-Quran kok gunanya menjawab pertanyaan orang sebagian. Ana pahami di situ. Ilmunya Allah. Allah sudah tahu suatu saat nanti akan datang orang kepada Nabi menanyakan masalah ini. Kalau jalih dah kan? Sehingga ayat untuk menjawabnya itu lahadu di Lauh Mahfuz. Nah, contohnya ayat nak baca cakap wa iza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya kepada engkau hai Muhammad hamba-hambaku tentang aku. Nah, katakan ini qarib. Kalau jalih Allah yang ditanya orang sudah diketahui oleh Allah. Jadi syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam ayat itu disebutkan 3. Yang pertama berfungsi sebagai hudan, petunjuk. Di awal kita baca surat Al-Baqarah dulu juga sudah sebutkan Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran kok dijadikan Allah, diturunkan Allah untuk jadi petunjuk, pedoman. Allah jadikan langit bumi beserta segala isinya. Setelah itu Allah jadikan pula kita manusia. Untuk awak manusia kau dibuat Allah untuk jadi khalifah yang akan mengelola bumi ini. Awak dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah dikasih oleh Allah pedoman, buku petunjuk. Nah, ko caranya mengelola bumi kah? Sepanjang kita mau menjadikan Al-Quran ini petunjuk dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah, aman. Tapi sayangnya kini manusia kok merasa lebih cerdik lo dari Allah lain. Sehingga petunjuk yang diberikan Allah mereka tinggalkan di belakang, nanyo kamu kuan pada akalnya. Atau maka banyak terjadi kerusakan, kekacauan di muka bumi. Nanawa kondak patuh lain. Sonanya ibu bapak yang diatur oleh Allah bukan hanya kita manusia. Makhluk-makhluk lain pun. Kalau kita belajar biologi dulu ada makhluk hidup. Benda hidup, ada benda mati. Kalau baca lihat secara Al-Quran, benda itu semuanya hidup, sadonya beribadah, semuanya bertasbih dengan caranya masing-masing. Mungkin kita pernah dengar kisah pohon korma yang menangis. Batang korma kering menangis. Baru itu Nabi lah menjauh darinya sholat. Besok Nabi sholat lagi itu. Semuanya bertasbih dengan caranya. Planet-planet lain itu ibu bapak beribadah patuh di bawah aturan Allah. Dinyolai patuh sesuai dengan aturan Allah, aman. Carilah berapa banyak bintang di langit. Nya patuh di aturan Allah, kullum fi falaki yasbahun. Semuanya beredar pada poros yang telah ditentukan, aman sampai kini. Lain untuk ada satu bintang tabrakan dengan bintang yang lain. Kalau tidak apa gini leh. Tapi di bumi kau tidak berbuah bintang, cuk sebentar belagu. Paling-paling bintang terang, bintang kejora, kan itu nah. Ada sebentar belagu, pada itu ngalikan manusia. Yang Al-Quran kebenarannya dijamin, la raiba fi. Ada keraguan. Tidak ada keraguan. Tapi kalau buku-buku yang dikarang oleh manusia atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, tidak ada yang terjamin lebih. Awak ambil contoh, negara awak punya undang-undang dasar.
Awak merdeka sampai kini berapa tahun? 70 Hah? Enak? 70 berapa? Kalau 80 tahun. Dan undang-undang ceko dari pertamanya lah barangkali revisi. Barangkali revisi. Sana membuat itu manusia. Hari kini mungkin cocok, besok tidak sesuai lagi. Kini mungkin betul, tapi seketika hari lain itu tidak betul lagi salah. Tapi Al-Quran dijamin, makanya jadikan hudan. Kalau lihat betul ulaika ala hudan min rabbihim. Amanah. Nah, satu. Yang kedua, fungsi Al-Quran hendak diturunkan Allah wa bayyinatin minal huda. Nah, menjelaskan petunjuk artinya menjelaskan tentang kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Nah, menjelaskan Taurat, Zabur, Injil segala macamnya itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Cuma itu hanya sekedar mengimani. Nah, yang ketiga wal furqan, pembeda. Yang dibedakan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, dibedakan dalam Al-Quran. Allah menjelaskan kau yang halal, kau yang haram, tinggal pilih. Fungsi Al-Quran dalam ayat sebutkan petunjuk, penjelasan dan petunjuk berlalu, kemudian pembeda antara yang hak dan batil. Faman syahida minkumus syahr, barang siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan itu. Bulan itu maksudnya Ramadan. Ya. Maka siapa saja di antara kamu yang mendapati bulan Ramadan itu, fal yasum, hendaklah dia mempuasakannya. Artinya apa? Diperintah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, yang hitungannya dulu sudah jelas. Kadangkala 29 hari, kadangkala 30 hari. Kanan 28 tidak dorong. Nah, yang 28 tidak dorong. Lihat terlihatnya apa? Hilal. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu karena melihat hilal. Hilal itu bisa dengan hisab, bisa dengan lihat langsung. Nah, bisa dengan lihat langsung. Itulah nanti menentukan hari rayanya. Menentukan hari rayanya. Afal yasum, hendaklah dia mempuasakannya. Wa man kana maridun, barang siapa yang sakit, marid yang tidak kuat untuk berpuasa, au ala safar, atau dalam perjalanan. Nah, jadi yang boleh meninggalkan puasa, yang pertama sakit, yang kedua musafir. Tidak kuat dia berpuasa, fa'iddah, hitunglah hari yang ditinggalkan itu. Berhari selama Ramadan awak sakit kuat, yang tidak kuat puasa hitung. Atau dalam perjalanan tidak kuat berpuasa hitung, lalapeh Ramadan nanti bayar di hari-hari yang lain. Malah kalau cari ujung ayatnya apa? Yuridullahu bikumul yusr. Allah menghendaki bagi kamu kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ada kita yang sakit boleh tinggalkan puasa, ndak puasa ndak apa? Ndak wajib sakit mana harus dia puasa ndak. Allah menghendaki kemudahan. Dalam perjalanan ndak kuat puasa boleh berbuka. Ada keringanan. Nanti setelah berakhir Ramadan awak ganti, menggantinya tuh malah dia gilo Allah keringanan. Keringanannya yang pertama tidak harus berturut-turut. Nah, tidak harus berturut-turut. Nah, dan malah ada orang
Hanya cari kan ada malam kona nggak panjang, siang nggak pendek. Enak, cari nggak pendek siang. Kalau di Makkah petangnya pendek siangnya bu. Panjang siangnya. Kalau tiba musim dingin juga pendek siangnya. Kalau petang ke malam yang pendek di Makkah. Maghrib juga jam 7 lewat. Enak, subuhnya jam 4 kurang. Akan pendek kan? Tiba ganti puasa mana pendek. Nah, yang jelas awak dianjurkan secepat mungkin, jangan ditunda-tunda. Bahkan gitu, walaupun secara hukumnya sahaja asal tabayi aja nanti sampai masuk Ramadan nang katibo kan lah sahnya do. Tapi lai bisa awak menjamin bahwa hidup je lai sampai Ramadan yang akan datang. Tak bisa awak jamin, makanya sampai Ramadan datang sampai tiba rumah anak jamin dah rumah. Makanya untuk berbuat baik itu bagaimana? Segerakan. Ya. Bakal lupa. Hah? Lupanya. Nah, nyon lupa kok ndak kena hukum. Itu lupa atau belupa-lupuan? Nah, lah jale tinggal baso ka. Atu ndak tekona aja dia ganti. Lah banyak mana? Tak lupa jauh banyak. Lupa banyak lah sekian tahun lampau lah. Lah dari sekian tahun lampau atau taruhlah dulu sangkewa muda-muda. Tinggal paso ndak do ganti begini lah. Ibu sangke gadi dulu berhalangan anak dole ganti kodonya ndak do lah. Abaca roleh. Nah, pertama tugas sholat perbanyak bertobat. Yang kedua banyak-banyaklah melaksanakan puasa-puasa sunnah. Nah, lakukan puasa-puasa sunnah. So, tujuan ibadah sunnah itu menambah kekurangan yang wajib. Nah, makanya kita kecil kok sauna segera mungkin. Jadi kadang-kadang Betul yang kita singgung bulan lampau. Awas setelah puasa Ramadan kan ada puasa sunnah yang istimewa lain 6 hari bulan Syawal. 6 hari dalam bulan Syawal itu kan tidak harus mulai tanggal 2. Pokoknya lah 6 hari dalam bulan Syawal lama. Bahkan tidak harus tanggal 2 dimulai. Karena mungkin ada orang yang wajibnya aja luncukui leh. Kadang-kadang ada dulu nanti balik. Nya puasa 6 hari bulan Syawalnya dulu. Nah wajib belum ganti leh. Nah, padahal jelas-jelas ini wajib, sempurnakan itu dulu. Barulah lakukan puasa sunnah. Itu maka rasionya adalah maka tidak harus dimulai tanggal 2. Nah, jadi kadang-kadang awak kalau ada hutang kan hutang awak lah. Segera tunaikan. Jangan diundur sampai lupa beko. Nah, hati bola Ramadan celah, hati bola Ramadan. Nah, Ramadan sekian tahun lampau, alun alih. Nah, makanya sedapat mungkin segerakan. Kan ada ayat orang yang tidak akan rugi itu wa yusari'una fil khairat. Mereka bersegera untuk berbuat kebaikan. Dulu lah pernah disimbang, kalau perintah-perintah untuk akhirat, perintah untuk agama, perintahnya segera. Wasari'u fastabiqu fafirru ilallah. Jadi kalau untuk akhirat, anjurannya berlari. Kalau untuk dunia, berjalan. Nah, artinya untuk dunia akhirat segerakan. Nah, kalau untuk dunia waktu panjang, makanya ada hadis ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Kalau derajat untuk dunia seolah-olah wak hidup selama-lamanya. Tak perlu bagagih nana. Tapi kalau untuk akhirat, ka'annaka tamutu ghoda. Seakan-akan kamu mati besok pagi. Kalau untuk dunia waktu panjang. Kalau untuk akhirat waktu awak pendek. Nah,
waktu pendek. Makanya ibu bapak-bapak ada 3 pesan dari seorang sahabat yang setia dengan Rasul. Dia ahli Quran, hafiz Quran, namanya Abu Darda. Kata Abu Darda, ada 3 hal yang aku ketika ingat yang 3 itu bisa menyebabkan aku menangis dan kadangkala bisa membuat aku tertawa. Mati God. Yang pertama kata Abu Darda, saya heran melihat orang-orang yang sibuk mengejar dunia, sementara dia lupa ajalnya sudah semakin dekat. Sebenarnya kau penyakit awak gini kok. Awak sibuk mengejar dunia. Awak ingin menaikkan nama kita dengan segala bentuk fasilitas dunia. Cari harta sebanyak-banyaknya. Cari uang, bangun rumah yang mewah dan segala macam. Sementara ajal awak ladaki. Kalau datang waktu yang ditentukan, harta yang kita kumpulkan, dunia yang kita kumpulkan tadi, tinggal sadonya. Itu penyakit awak ini. Kalau sekalipun awak dalam keadaan sakit, tapi nan untuk dunia kau awak lawan penyakit. Wak koyeyo, sehingga banyak orang ngeceh. Di sebenarnya bonda sehat tapi baalah bakoyan jo menyudah ni kuah kan banyak orang ditulah. Tapi kalau untuk akhirat sakit awak tinggal sadonya. Jarang kadang ada orangnya dia mau sebenarnya tidak sehat juga tapi bakoyan jo datang mengaji lah dola. Tidak ada orang. Nah itulah awak. Saya heran. Kata Abu Darda sibuk mengejar dunia. Yang kedua, kata Abu Darda, saya heran melihat orang-orang yang hanya menjaga dirinya dari pandangan orang banyak, pengawasan orang banyak. Nah, kalau cara kini pengawasan kamera CCTV. Tapi nyelupo bahwa Allah mengawasi dia 24 jam. Awak nancang mehak kan derok di kota orang berkobah, di kota buka rasiwak berkobah. Orang kalau melakukan kesalahan, indakna tahu orang di saatnya mengerajon doa. Naraso comehnya pasti ada. So hati waktu tidak bisa didustai. Itulah dianya dosa. Al-ismu ma haka fi nafsik. Dosa itu yang selalu tergerak dalam hati awak. Nanti aku awak dihantui di kota orang berkobaan, di kota buka rasiwak berkobaan. Itu dosa. Nah, saya heran. Orang yang hanya sibuk menjaga dirinya dari penglihatan orang banyak, sementara dia lupa Allah mengawasi. Yang ketiga kata Abu Darda, aku heran melihat orang yang tertawa sementara dia lupa entah Allah reda dengan gaya hidupnya yang seperti itu atau tidak. Bukannya kita tidak boleh tertawa, Nabi pun juga tertawa. Makanya ada ulama mengumpulkan hadis-hadis bagaimana tertawanya Rasulullah. Tapi banyak tertawa tidak boleh. La tuksir minad-diki fa inna kasratad-diki tumitul qalb. Jangan kamu banyak tertawa itu akan mematikan hati. Oh bergembira begadang hati, tapi awak lupa iyalah redha Allah jaga ya serman kondak. Malah di selain Nabi ngecan, kalaulah sekiranya kamu tahu apa yang aku ketahui, pasti kamu sedikit tertawa banyak menangis. Ibu-ibu belum menangis terakhir. Bila orang yang takut ada pertanyaan? Udah masih. Ada pertanyaan kan?
Lihatlah para sahabat terdahulu. Dia orang-orang yang soleh, ibadahnya bukan main. Dia duduk di tempat sholatnya. Dia menyadari dirinya banyak kesalahan segala macamnya. Di pagi Jumat kan sering baca oleh Imam Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'. Lambung orang yang beriman itu renggang dari tempat tidurnya. Artinya dia mulai. Setelah itu dia berdoa berharap kepada Allah. Makanya salah satu yang akan dapat naungan di akhirat nanti, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainu. Orang-orang yang ingat kepada Allah di saat dia sendirian, melelehlah air matanya. Nah, awak kadang-kadang ndak patut ditanginya lah. Ndak patut ditanginya yang semestinya ditangisi. Ndak, aku heran ya. Kata Abu Darda. Nah, jadi ibu bapak, kalau untuk berbuat kebaikan segerakan. Anak tinggal paswa ada beralawak Ramadan, lapar Ramadan segerakan. Tak bisa awak jamin hidup anak. Jadi Allah kehendaki untuk kamu kemudahan. Nah, awak dalam hidup kau jangan terlalu cemas. Malah ayat lain, fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi lah, inna ma'al usri yusra. Oh calik al usr pakai alif lam. Kesulitan kalau nyo pakai alif lam berarti itu isim yang ma'rifah, yang tertentu hanya satu. Yusrannya ndak pakai alif lam lain. Fa inna ma'al usri yusran. Artinya al-us pakai alif lam, berarti satu kesulitan. Yusrannya kemudahannya ndak pakai alif lam umum, berarti untuk satu kesulitan banyak kemudahan. Allah beri banyak kemudahan, banyak jalan keluarnya. Satu kesulitan Allah sediakan banyak jalan keluarnya. Nah, diulang loh Allah malah 2 kali dalam ayat tulis. Inna ma'al usri yusran, ditekankan lagi Allah. Allah sebenarnya selalu memberikan kemudahan, keringanan kau. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangannya. Cuma dalam masalah kau, enak litukmilul iddata. Pertama mengatakan sempurnakan bilangan Ramadan 29 atau 30 hari. Yang kedua ada lagi yang mengatakan sempurnakan itu hari-hari puasa yang kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan, kodok pengganti, berarti tinggal 3 hari, sempurnakan 3 hari. Tapi agak lebih dekat kepada yang sempurnakan Ramadan. Maka itu ujungnya walitukabbirullah. Hendaklah kamu mengagungkan Allah. Berakhir Ramadan, masuk 1 Syawal, disunahkan kepada kita perbanyak takbir. Zayyinu a'yadakum bit takbiri wat tahlili wat tahmid. Hiasilah hari rayamu dengan takbir, tahlil dan tahmid. Nah, jadi maka ada yang lebih menekankan sebenarnya sempurnakan bilangan Ramadan. Alama hadakum, atas apa yang ia telah beri hidayah kamu, wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Sempurna Ramadan awak, takbir awak, gembira awak. So untuk orang yang puasa itu ada 2 kegembiraan. Yang pertama gembira di saat dia iftar, berbuka. Berbuka benar orang pemahaman orang, ada berbuka yang setiap hari, ada berbuka yang dimaksud di saat hari Idul Fitri. Fitr itu kan berbuka, iftar. Itu yang kegembiraan.
Lalu ayat berikut, wa iza sa'alaka ibadi anni. Dan apabila bertanya kepada engkau hai Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Kira-kira masih ada kaitan ayat ayat sebelumnya atau tidak? Ada. Tapi kalau kita lihat sepintas, sekilas, seakan-akan tidak ada hubungannya. Dia cerita masalah puasa, masalah Ramadan, masalah Quran, tiba di situ. Kaitannya erat. Iko ada berdoa. Kalau kita berdoa, tugas apa? Puji Allah dulu, agungkan Allah. Calik Nabi Ibrahim berdoa, engkau yang memberi rezeki, engkau yang menciptakan aku, diagungkan aku. Di ujungnya baru dia berdoa. Di ujungnya baru dia berdoa. Dia cakap litukabbirullah, agungkan Allah, baru kita berdoa. Nah, kalau bertanya kepada engkau Muhammad, hambaku tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Malah di hadis ada ayat aqrabu ilaihim min hablil warid. Aku lebih dekat kepada mereka daripada urat nadi, urat tenggorokannya. Allah lebih dekat kawak daripada urat nadi kita, kalau kita masing-masing. Tapi jangan salah loh. Kalau tak itu kan banyak Tuhan ni suka doa je, betul nak kira kan je, punya nak kira je. Nah, jangan keliru loh, memahami kok. Artinya yang dekat itu kekuasaannya. Nah, kekuasaannya. Lalu kata Allah, ujibu da'watad da'i. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Janji Allah termandu. Aku kabulkan. Ayat lain, ud'uni astajib lakum. Bermintalah kamu kepadaku, aku kabulkan. Ayat ko kecil dari Allah. Era ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa, apabila dia minta kepadaku. Janji Allah. Yang Allah tidak memungkiri janji. La tukhliful innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak memungkiri janji. Kecuali Allah cakap mintalah kepadaku, aku kabulkan. Janji Allah minta, pasti aku kabulkan. Kita tanya ke diri awak seorang. Allah sadar doa awak dikabulkan Allah. Ada nalun tak? Ada nalun janji Allah cakap, aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Awak telah berdoa dan dimohonkan ke Allah. Telah berdoa dan disampaikan, tapi rasul-rasulnya sampai kini alun baraju nama kulai. Allah tidak memungkiri janji. Awak lanjutkan ayat cakujan sehingga itu awak baca. Awak membaca sehingga itunya titik. Ya, aku kabulkan doa orang yang minta kepadaku sehingga itunya. Lanjutan ayat ada syaratnya. Yang pertama, fal yastajibuli. Hendaklah dia mengabulkan pula segala permintaanku. Atanya lo diri awak balik. Allah sadu ketetapan Allah ta jalan dawa. Ayo patuh doa anak kau itu aja jangan. Ini syaratnya dia kabulkan dulu. Artinya Islam itu harus kafah. Dalam segala hal, cara berpakaian, cara berusaha, cara berniaga, takwa, wa ikut itu. Yang kedua, wal yu'minu bi. Hendaklah kamu betul-betul yakin beriman kepadaku. Rasanya lainnya dikabulkan permintaan Allah sesuai mampu awak dan iman. Lailo ko endak katinggina pilih beriman just Pi doa awak ndak jo dikabulkan rasulna.
Allah memberi ibu-ibu, bapak-bapak memang kadangkala tidak sesuai dengan yang kita minta. Nah, tapi Allah memberi sesuai dengan kebutuhan. Jadi Allah bagi itu ibu tak sesuai je awak minta dah, tapi Allah beri sesuai dengan kebutuhan. Nah, awak minta kok apa? Kecik Allah orang kolom patui bantu itu lain. Andai kata dia gina bantu itu bukan mungkinnya jadi orang yang sombong. Rancak orang kota kayak aja. Nah, ada juga dalam hadis lain doa ko ada yang lambat dikabulkan Allah. Bakok lambat dikabulkan Allah. Allah sangat senang mendengar suaranya. Nah, jadi ibu kok lambat doa awak dikabulkan Allah. Anggap je lah yuk ketujuh Allah salawat itu aja lalu. Jangan hati awak. Jangan hati awak kan. Nah, ini jadi kunci dan jago. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka mengabulkan permintaan Allah, imannya harus sempurna. La'allahum yarshudun, supaya mereka selalu berada dalam kebenaran. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.